Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di perkuliahan Manajemen Perkantoran dan Kearsipan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi sarana dan prasarana perkantoran. Check it out. Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan alat. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, termasuk usaha, pembangunan, dan proyek. Nah, contoh sederhana untuk memahami apa sih sarana dan prasarana. Di sini kita bisa melihat gambar di bagian kiri, yaitu ketika kita ingin bepergian, kita menggunakan mobil. Mobil di sini sebagai sarana, sedangkan jalan raya dan jembatan di sini sebagai prasarana. Contoh pada gambar bagian kanan, di sekolah kita menggunakan meja, bangku, komputer, ataupun papan tulis sebagai sarana. Sedangkan bangunan sekolah, halaman sekolah adalah sebagai contoh dari prasarana. Berikut adalah jenis-jenis sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, peralatan atau perlengkapan kantor atau office supplies. Peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya. Yang pertama ada berbentuk lembaran atau helaian atau kertas. Yang kedua berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas lembaran. Yang ketiga berbentuk buku atau buku catatan, buku telepon, buku tahunan, buku tamu, dan lain-lain. Peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya. Pertama, barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai atau barang tidak tahan lama. Yang kedua, barang tidak habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya tahan lama. Jenis-jenis sarana dan prasarana kantor yang selanjutnya adalah mesin-mesin kantor atau office machine. Di sini ada beberapa contoh gambar, yaitu ada mesin komputer, mesin scanner, printer, mesin penghitung ulang, dan mesin penjilid. Yang ketiga ada mesin komunikasi kantor atau office communication. Contohnya ada telepon dan facsimile. Yang keempat ada perabot kantor atau office furniture. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contohnya di sini ada meja dan kursi kantor dan almari kantor. Kemudian yang kelima ada interior kantor atau office arrangement. Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana menjadi menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya ada unit penyimpanan, meja kerja dan meja rapat, lalu ada kursi dan meja tamu. Kemudian yang keenam yaitu ada tata ruang kantor atau office layout. Tata ruang kantor di sini adalah pengaturan ruangan kantor serta pengaturan penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan dalam bekerja. Bentuk-bentuk tata ruang kantor ada dua, yaitu ruang kantor terbuka atau open plan office dan ruang kantor tertutup atau closed plan office. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor antara lain 1. Sistem pencahayaan dan penerangan. Jenis pencahayaan yang biasa digunakan dalam kantor dibagi menjadi 4, yaitu natural lighting, task lighting, ambient lighting, dan accent lighting. Yang kedua yaitu sistem warna. Adapun macam-macam warna ada 3, yaitu warna primer atau warna pokok, dan warna sekunder atau warna yang dihasilkan dari campuran warna primer, dan yang ketiga warna tersier atau warna yang dihasilkan dari percampuran warna primer dan sekunder.
Yang ketiga yaitu sistem pengaturan udara dan ruangan. Suhu udara yang disarankan untuk kondisi kerja dengan nyaman adalah 25,6 derajat Celcius. Selain udara yang panas, ruangan yang lembab dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Cara mengatasi udara panas dan lembab yaitu ruang kantor menggunakan AC atau air conditioner yang dapat mengatur suhu udara ruang kerja secara otomatis, membuat ventilasi lubang udara yang cukup, memakai pakaian kerja yang sesuai dengan kondisi ruang. Dan yang keempat adalah sistem penataan suara. Untuk mengatasi atau mengurangi agar kebisingan tidak terlalu berpengaruh dapat dilakukan dengan ruangan diberi penyadap suara. Di bawah mesin tik diberi alas karet sehingga suara mesin tik dapat diredam. Pengadaan printer diusahakan yang tidak terlalu bersuara atau laser. Kemudian tempat pesawat telepon diusahakan di tempat yang khusus. Oke, kesimpulan dari materi kita pada kali ini adalah pekerjaan kantor meliputi mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah serta menyimpan data, warkat, dokumen, ataupun hasil pekerjaan kantor lainnya. Dalam hal ini, pegawai atau pekerja kantor haruslah mengerjakan semua tugas-tugasnya, tetapi tuntutan target harus dikerjakan dengan cepat dan baik. Karenanya, perlu ada perlengkapan maupun peralatan kantor yang dapat membantu mempercepat kerja mereka. Perlengkapan kantor sangat beragam jenisnya bergantung pada fungsi tiap-tiap perlengkapan yang ada.